bagaimana bukan hanya Nabi SAW yang didustakan, tapi umat-umat terdahulu juga banyak mendustakan para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk kepada pembahasan bagaimana kaumnya Nabi Lut alaihissalam mendustakan Nabi Lut. Kadzabat qaumu Lutinil mursalin, kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul. Idz qala lahum, ketika saudara mereka, akhuhum yakni saudara mereka, Lutun yaitu Nabi Lut. Sekali lagi, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengutus dari kalangan kaumnya untuk memudahkan mereka lebih faham akan syariat yang dibawa oleh nabi tersebut. Idz qala lahum akhuhum Lutun, ketika Nabi Lut berdakwah kepada para saudara-saudaranya, apa yang didakwahkan? Ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Artinya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi dalam berdakwah kita ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Nah, ini tugas Nabi dan Rasul gitu dulu. Jadi ngajak pada umatnya, kenapa kok kalian malah tidak bertakwa kepada Allah? Inni lakum, sesungguhnya aku, lakum untuk kalian, rasulun, seorang utusan, seorang rasul, aminun, yang terpercaya. Aku adalah rasul yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul kepercayaan yang diutus oleh Allah untuk kalian. Jadi mulai dari depan, itu tugas Rasul itu mengatakan kalau dirinya Rasul. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah terhadap apa yang aku sampaikan. Karena semua Nabi dan Rasul itu perintahnya dari Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak minta sesuatu upah dari kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku hanyalah dari Tuhan semesta alam. Jadi para nabi dan rasul itu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tingkatan yang tinggi. Mereka yakin kepada Allah tanpa sedikit pun ada keraguan. Jadi mereka yakin ketika mereka berdakwah di jalan Allah, maka Allah yang akan menanggung rezekinya. Maka mereka di hatinya tidak ada pengharapan ingin mendapatkan upah. Maka sekali lagi sering saya minta doa. Doakan saya agar ketika setiap saya mengisi kajian, di hati saya itu hanya ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama itu warasatul anbiya wal mursalin. Ulama itu pewaris nabi dan rasul. Nah, untuk mewarisi nabi dan rasul itu juga harus punya sifat yang berusaha sekuat tenaga untuk sama dengan nabi dan rasul. Apa? Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Jadi aku tidak mengharapkan upah dari kalian. Nah, yang jadi masalah kata Buya Hamka, orang yang rugi, orang yang pintar kata Buya Hamka, ketika dia gunakan fasilitas dunianya untuk mencari akhiratnya. Ini orang yang pintar. Orang yang rugi kata Buya Hamka, dia gunakan fasilitas dunianya hanya dihabiskan untuk dunianya saja, tanpa memikirkan akhiratnya. Ini orang rugi, Pak. Tapi ada orang yang ketiga kayak Buya Hamka, dia orang yang bodoh. Apa? Dia gunakan akhiratnya untuk mencari dunianya. Ini bodoh. Jadi kalau ada orang yang punya harta digunakan untuk mencari akhirat, ini orang pintar. Kalau ada orang yang punya harta digunakan untuk mencari dunianya tanpa memikirkan hartanya, dia orang rugi karena tidak dibawa ke akhirat. Tapi ada orang yang bodoh kata Buya Hamka, adalah orang yang menjadikan akhiratnya untuk mencari dunia. Ya kebalikan. Orang yang datang ke pengajian ingin mencari akhirat, ustadznya
datang untuk mencari dunia. Tidak connect ini. Tidak cari amplop sih Pak Hamdan. Karena amplopnya tidak butuh. Ya maka doakan. Semoga. Bukan tidak boleh Pak ya. Bukan tidak boleh. Tapi niatnya dia. Jadi kalau dikasih itu diterima. Tapi kalau ngarepnya saya tidak mau ngisi kalau tidak ada uangnya. Saya tidak mau. Nah ini bermasalah. Tapi kalau ya niatnya hati karena Allah. Biar Allah yang berikan nanti. Entah lewat orang atau usaha kita ini diberikan kemudahan oleh Allah. Makanya para ustadz ya, ini pada diri saya sendiri, jangan gengsi untuk berjualan. Karena Nabi yang kemarin kita bahas, Nabi itu berjualan, datang ke pasar ya. Ya biasa. Makanya saya ini jual bakso ya. Saya pergi ke pasar sendiri nyelip. Ditanya sama orang, "Loh, kamu yang di YouTube itu ya? Sampean tukang ceramah ya?" "Yang mana ya?" "Iya, aku hampir sama aja wajahnya." Kan saya tak kok sengkok kawasan. "Iya, Dek," katanya. Saya itu mau nak kawasan enggak tak potongan ustaz, enggak nak kanak ki semester 7. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu biasa, ke pasar itu biasa. Jadi agar hati kita itu dilatih bahwasanya Nabi dan Rasul itu berdakwah memang murni mengharapkan in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu mengharapkan pahala dari Allah saja. Tapi kalau dikasih tak masalah. Tapi kita minta, nah ini yang bermasalah. Ya, bukan hanya ustaz, guru juga. Pak Hamdan, mana capok ke Pak Hamdan? Pak Hamdan kalau ndak dikasih gaji ndak mau ngajar ke Unira. Masalah juga. Jadi bismillah itu berangkat karena Allah. Kalau bismillah karena uangnya dapat, akhirnya ndak dapat. Tapi kalau bismillah karena Allah, pahalanya pasti dapat, gajinya pasti dapat. Karena kalau ndak digaji nanti bisa berhenti semua dasarnya. Atatuna dzukrana minal alamin. Mengapa kalian mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Mohon maaf. Jadi ketika Nabi Lut alaihissalam datang kepada umatnya, "Wahai umatku, aku ini seorang rasul yang amanah. Aku diutus oleh Allah untuk kalian. Aku tidak mengharapkan sesuatu kepada kalian." Jadi Nabi dan Rasul itu datang ingin menasihati betul, Pak. Bukan ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan apa-apa. Jadi memang betul murni karena memikirkan umat, bukan memikirkan dirinya. Jadi meskipun nanti mau disogok, asalkan kamu jangan berfatwa haram ya, nanti saya gaji, tidak bisa. Karena mereka apa? In ajriya illa ala rabbil alamin. Tetap mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa katanya? Atatuna dzukrana minal alamin. Mengapa kalian ini mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Kenapa kok kalian ini malah suka laki sama laki? Di zamannya Nabi Lut, mohon maaf, mohon izin, di zamannya Nabi Lut itu tidak ada perempuan suka sama perempuan. Laki-laki suka sama laki-laki. Sampai dari serius sampai ikrar. Wa tadharuna ma khalaqalakum. Wa tadharuna ma khalaqalakum, dan kalian tinggalkan istri-istri. Ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhan kalian untuk kalian. Jadi dulu umatnya Nabi Lut ini bukan hanya suka sama laki-laki, tapi malah tidak suka dengan istrinya. Kan aneh ya. Jadi lebih suka sama laki-laki daripada istri. Istrinya ditinggalkan. Nah, makanya di zaman sekarang itu bukan hanya laki-laki sama laki-laki, Pak. Tapi perempuan sama. Jadi kita harus pastikan betul sekarang ini. Bingung zaman sekarang ini.
Alhamdulillah Ustadz, anak saya tidak punya temen cowok, apa? Cewek semua. Cuman suka tidur bareng di kamar. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, katanya Ustadz Sob. Laki-laki kemudian, Ustadz, alhamdulillah anak laki-laki saya, Ustadz, sama sekali tidak suka sama perempuan. Hah? Yang bermasalah itu kalau pacaran, itu bermasalah. Kalau suka sama perempuan itu nikmat, Pak. Jadi kalau sampean punya anak, suka sama perempuan, alhamdulillah, normal itu. Yang bermasalah itu, kalau suka itu tidak dilandasi dari syariat. Sebelum halal dia menyentuh. Sebelum halal misalnya, yang melakukan yang dilarang oleh syariat. Kalau cintanya tidak masalah. Paham ya? Bahkan Buya Hamka menulis sebuah novel namanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bintang filmnya Zainuddin dan Hayati. Pernah nonton Muhammad? Jadi cinta itu tak masalah. Yang bermasalah apabila cinta itu dibawa kepada sesuatu yang dilarang. Kemudian qalu la illam tantahi. Nah, inilah mulai dari dulu memang umat-umat itu mengatakan apa? Qalu, mereka berkata, la illam tantahi. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, la illam tantahi ya Lut. Apa katanya? La takunanna minal mujrimin. Benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang diusir. Jadi kalau kalian, Lut, kalau kamu tidak berhenti menasihatiku, maka akan kuusir kamu. Jadi akan diusir dari negeri itu. Qala inni la amalikum minal qalin. Nabi Lut berkata, inni la amalikum, sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatan kalian. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Kemudian Nabi Lut berdoa, Rabbi najjini, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku, wa ahli, beserta keluargaku, mimma ya'malun, dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan, yakni dari azab yang akan menimpa mereka disebabkan perbuatan mereka. Fanajjainahu, maka aku selamatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Lut, wa ahlahu, dan keluarga besarnya, ajmain, semuanya, illa ajuzan. Perhatikan, ketika Nabi Lut berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, ya Allah selamatkan aku beserta keluarga besarku dari perbuatan yang mereka lakukan. Maka kemudian fanajjainahu wa ahlahu ajmain, Allah selamatkan Nabi Ayub beserta kaumnya, illa ajuzan, kecuali seorang perempuan tua. Ajuz itu artinya perempuan yang tua. Siapa yang wanita tersebut adalah istrinya sendiri. Jadi yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah itu diantaranya adalah istrinya sendiri. Fil ghabirin, yang termasuk dalam golongan yang tertinggal, yakni orang yang dibinasakan. Makanya nanti ada orang yang akan berpisah dengan suaminya, yaitu Siti Asiyah dengan Fir'aun. Siti Asiyah akan masuk surga, Fir'aun akan masuk neraka. Kemudian ada orang nanti di surga akan berpisah dengan bapak dan ibunya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam akan berpisah dengan ayahnya. Di akhirat nanti akan ada orang tua yang berpisah dengan anaknya, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berpisah dengan anaknya. Dan juga suatu saat nanti akan ada suami yang berpisah dengan istrinya, yaitu Nabi Lut alaihissalam, yang tidak akan bersama dengan istrinya di surga. Jadi nyon sa pore pamatura Pak. Tekaan lebih ini Ustaz, tekaan lebih ini nagyae. Mun tak pada benajarna Nabi, tak pada benajarna Ustaz, tak pada benajarna nagyaena. Cek petang-tang peteng-teng keberok ke temur ya. Bini Nabi mun tak atoro ke Allah.
Iya dzab bi Allah, tak masuk surga. Pas beda mangken kun bola nabi ini ustad bini nama kae pas man manyaman tak bejeng ki mak kaya naben ustad belum tentu masuk surga bah man manyaman. Ya, seorang yang masuk surga ini penipuan anak keluarga, bukan hanya hukuman keluarga, tapi apa? Tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tekan putrana Nabi mun tak atoro ke Allah, tak selamat. Tekan putrana ustad, putrana kiai, mun tak pada benajaran kiai, tak taat ke Allah, tak selamat. Jadi guluban sambian nika untuk masuk surga tak kudu titik keturunan daerah. Syarat takut kepada Allah, maka kita berhak dan layak untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Kemudian summa dammarna lil akhirin, kemudian kami binasakan yang lain, yaitu yang tertinggal itu. Jadi ceritanya gini kan. Nabi Ayub, Nabi Lut itu didatangi oleh malaikat sebelum diazab, diperingatkan, disuruh tinggalkan tempat itu. Karena sebelum fajar itu mau Allah angkat tanahnya, kemudian Allah balik jatuh semuanya. Nah, semuanya pergi. Yang beriman kepada Nabi Lut itu pergi. Sedangkan yang nakal-nakal itu tidak mau, tidak percaya. Wa amtarna alaihim, dan kami hujani mereka dengan hujan. Matara, dengan hujan. Yakni hujannya ini bukan hujan air tapi batu ya. Fasa'a matarul munzarin, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Jadi sebelum datang azab itu Allah masih berikan peringatan. Maka kata ulama, sejelek-jeleknya hujan itu adalah hujannya itu. Mohon maaf, ya ini sama-sama dosa Pak ya. Sama-sama dosa, tidak ada yang lebih ringan sebenarnya kalau dosa. Tapi kalau melihat adabnya, adab, naudzubillah, semoga Allah selamatkan. Adab orang yang homoseksual itu atau LGBT ya sekarang, itu ternyata paling dahsyatnya azab karena Allah angkat bumi itu, Allah balik kemudian jatuhkan lagi ke bumi. Itu sampai segitunya dari saking murkanya Allah. Kenapa? Karena Allah bolehkan untuk istrinya, ternyata mereka malah mencari sejenisnya. Inna fi dzalika la ayah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ini diulang lagi, tetapi kebanyakan mereka malah tidak beriman ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di ayat yang ke-176. Di ayat kadzdzaba ashabul ailata, kadzdzaba ashabul ailatil mursalin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.